Cek, cek. Firman Tuhan hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih firman Tuhan hari ini. Dan mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan ini di dalam hati kita masing-masing. Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Oras marita salhunta. Shalom. Dalam bahasa Korea, kebetulan kami baru selesai studi bulan Januari tahun ini. Iya. Mereka menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam pelayanan kami setiap minggunya dengan ucapan Annyeonghaseyo, Annyeonghasimika, Manasobanggap simida, sarangeo katanya. Sarangeo katanya. Karena di ibadah sore baru pertama sekali saya di sini, mungkin sudah lama, tapi setelah kembali studi tugas belajar dari Korea Selatan, ini pertama sekali saya ikut ibadah di jam 3 sore ini. Saya melihat begitu banyaknya Bapak Ibu Saudara terkasih, anak-anak kita juga, dan semangatnya anak-anak kita juga mengiring musik dan memuji Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Telah memakai anak-anak kita begitu bersemangat melayani dan memuji Tuhan pada hari ini. Nama saya Pendeta Marwasas Nainggolan dan sudah berkeluarga. Inang Suripada, Boruni Rajai, Boru Silaban, dan Tuhan menganugerahkan 2 orang anak buat kami. Anak yang pertama berumur 5 tahun, namanya Kido, dalam bahasa Korea artinya berdoa. Dan putri, anak yang kedua bernama Chanyang, dalam bahasa Korea artinya memuji Tuhan. Dalam bahasa Korea menyanyi secara biasa, bahasa Korea berbeda dengan memuji Tuhan. Dalam bahasa bernyanyi bersama mereka memakai kata nore, norebang tempat karaoke, tetapi untuk memuji Tuhan adalah Chanyang Amida. Jadi Kido Amida dan Chanyang Amida adalah 2 kata yang sering disatukan oleh orang Korea berdoa dan memuji Tuhan. Begitu juga dengan ibu yang melahirkan saya, Boru Silaban, dan mereka tinggal di Balige. Dan hari ini dan beberapa hari ini kami bersama Ketua STT HKBP Pendeta Dr. Hulman Sinaga, dan kebetulan kami ditugaskan sebagai Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi HKBP, di mana kami ditugaskan oleh Poeporus untuk melayani di STT, melakukan tugas bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia dan PGI, dan juga penerbit buku BPK Gunung Mulia. Dan besok kami akan berjumpa juga dengan beberapa preses untuk mendorong pelayanan STT kita. Jadi salam kami juga dari Parsamayan, dari STT, dosen-dosen yang mengajar di sana, yang sering juga melayani dalam pelayanan di gereja kita ini, yaitu di ibadah hari
Sabtu malam bersama belajar firman Tuhan. Inilah salam perkenalan singkat kami Amang Inang. Terima kasih untuk menerima kami. Kami berterima kasih kepada Amang Pendeta yang melayani semua dan juga Amang Inang Parhalado, Amang Inang Sintua. Salinai, dok, horas madita saluhuna. Ada satu semangat juga yang mengingatkan saya ketika studi di Korea, ketika kita berjumpa dalam ibadah minggu seperti ini, biasanya mereka selalu saling menyapa dan menyapa kiri kanannya untuk semangat dan mendorong satu dengan yang lain dengan ucapan engkau harus lebih baik dan engkau harus lebih kuat. Lebih baik, lebih kuat. Setiap hari, setiap saat harus lebih baik dan lebih kuat. Coba kita sama kiri kanan kita dengan tangan ditinju, sama-sama kita sama kiri kanan, lebih baik dan lebih kuat. Engkau harus lebih baik dan engkau harus lebih kuat. Ya. Firman Tuhan hari ini di dalam slide ada seorang teolog menuliskan sebuah pemahamannya memaknai perjalanan hidupnya, memaknai firman Tuhan dan panggilan hidupnya. Mungkin slide boleh menunjukkan kalimat, those who are unaware, they are walking in the darkness, will never seek the light. Mereka yang tidak menyadari kalau sedang berjalan di kegelapan, tidak akan berusaha mencari cahaya. Dan kutipan ini juga tepat saya temukan di buku Perjalanan Opoeporus Nommensen ketika melayani di Tanah Batak. Kalau kita pernah berjalan-jalan ke Tarutung, kira-kira 5 km arah Sibolga, itu ada monumen yang dibangun oleh pemerintah Taput mengenang 2 misionaris bernama Munson dan Lehman. Henry Lehman, Munson dan Henry Lehman adalah 2 misionaris pendahulu dari Nommensen yang berasal dari Amerika. Mereka berasal dari gereja baptis. Tapi mereka mengalami nasib yang sangat berbeda dari Nommensen. Di Lubu Pining mereka ditangkap oleh raja-raja di sana. Dan mereka dituliskan dalam sejarah dibunuh bahkan dimakan oleh orang Batak. Itu yang membuat dalam sejarah orang Batak itu juga dijuluki menjadi kanibal atau pemakan sejenis. Mengenai kebenaran sejarah ini masih juga dipertanyakan apakah benar memang mereka dimakan oleh orang Batak. Tetapi sejarah telah membawa mereka ketika 2 misionaris ini dikembalikan ke Amerika. Ada rasa pilu yang luar biasa yang dialami oleh ibu dari Munson Lehman. Firman Tuhan ini adalah ratapan. Hari ini kita diingatkan dalam sebuah ratapan. Dalam bahasa Batak diberi kata andung. Jadi mengedungi donatoras di Munson Lehman di Amerika. Meratap menangis bukan hanya 1-2 hari. Tetapi sampai berbulan-bulan dia menangis. Lalu orang-orang yang datang memberikan penghiburan kepada dia dan berkata, sepertinya kau orang yang tidak punya iman. Bagaimana setiap hari kau mengeluarkan air mata dan menangis. Dan kau tidak percaya bahwa anakmu itu telah bersama dengan Tuhan di surga. Dan setiap orang yang datang memberikan penghiburan mengatakan yang sama. Dan akhirnya Ibu Munson Lehman berkata, saya menangis bukan karena tidak menerima kematian anak saya. Duka yang dirasakan adalah duka yang dirasakan seperti bagaimana orang Batak merasakan duka yang dikatakan, seandainya saya punya 1 anak lagi, maka saya akan mengutus lagi ke Tanah Batak untuk menyampaikan kabar baik ini. Dan inilah yang dimaksud dengan perkataan ini. Those who are unaware, they are walking in the darkness, will never see the light.
Mereka yang tidak menyadari kalau sedang berjalan di kegelapan tidak akan berusaha mencari cahaya. Justru yang berjalan di dalam kegelapan itu adalah orang-orang yang selalu memberi penghiburan kepada Ibu Munson Lehmann, tapi tidak menunjukkan sebuah aktualisasi nyata dalam hidupnya. Sedangkan Ibu Munson Lehmann dengan jelas bisa menatap dengan jelas bahwa kedukaan yang dirasakan bahwa dunia ini telah dipenuhi oleh kegelapan dan harus berjuang untuk mencari cahaya. Dan selanjutnya, siapa cahaya yang harus diutus? Siapa yang harus meneruskan cahaya itu di dalam kegelapan ini? Karena manusia di dunia tidak sadar bahwa mereka hidup dalam kegelapan. Tetapi firman Tuhan ini akan kita lihat nanti kisah Yeremia. Ternyata di tahun yang sama, tahun 1834, ketika Ibu Munson Lehmann di Amerika menangis, meratap, mengandung seperti andung orang Batak. Kalau orang Batak itu mengandung, ke acara pemakaman kita pergi, setiap orang yang menangis di situ bersedih akan menceritakan kisah orang yang meninggal ini. Dan kisah-kisah yang diangkat dalam andung dan ratapan itu adalah kisah-kisah momen terbaik atau pekerjaan dan karya terbaik yang dikenang oleh seseorang. Oleh karena itu memang kata ratapan ini sangat dekat dengan orang Batak. Karena ratapan akan muncul jika ada koneksi dan relasi yang dekat satu dengan yang lain jika telah berpisah. Dan di sini kita melihat ketika Tuhan melihat ratapan Ibu Munson Lehmann pada tahun 1834, Nommensen lahir di Nostrad, Denmark pada saat itu masih belum wilayah Jerman. Dan ini karya Tuhan yang luar biasa. Nommensen yang terpanggil dari Denmark, dari Nostrad. Ratapan, tangisan Ibu Munson Lehmann terngiang bahkan terus terbawa. Di mana Tuhan menempatkan bukan dari rahimnya lahir seorang yang membawa cahaya dalam kegelapan itu, tetapi dari seorang ibu yang melahirkan di Nostrad, di Denmark yang saat ini menjadi negara Jerman. Dan yang luar biasa, pada tahun itu, pada zaman itu, Indonesia dijajah oleh orang Belanda. Dan posisi orang Batak atau suku Batak persis di tengah-tengah Danau Toba atau berada di tengah daerah Sumatera Utara. Yang kita tahu jelas tempat itu bukan persis di tepi laut di mana kapal-kapal bersandar. Tapi memang Tuhan harus menyampaikan kabar berita baik ini, bahwa ada orang-orang Batak, bahwa ada umatku. Dan mungkin satu gen dengan anaknya Yakub dari 12 anaknya yang mungkin terdampar di Danau Toba. Dan yang menyampaikan kabar baik itu bukan dari tangan penjajah pada saat itu. Justru dari lembaga misi dari Jerman yang pada saat itu diberi nama Reisen Mission Gesellschaft. RMG yang saat ini berubah nama menjadi UM. Dan beberapa minggu ini Apoy Paulus berada di sana, yang dilantik menjadi pengurus yang baru dalam gerakan misi dari Eropa. Dan menemukan ada satu suku yang bernama suku Batak di tengah-tengah Sumatera Utara, di dekat Danau Toba. Dan kita melihat betapa ternyata Tuhan memberikan jalan kabar baik bukan karena pemaksaan, karena penjajahan, tapi pilihan yang merdeka dari orang Batak, raja-raja Batak pada saat itu untuk memilih menjadi pengikut Kristus. Dan ini yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan dalam perjalanan misteri, perjalanan penderitaan, kesusahan hidup di Ngolu ni Halak Batak, di Bagasan Perhatobanon. Dalam bahasa Batak Perhatobanon, yaitu perhambaan yang terjadi bertahun-tahun bahkan puluhan ribuan tahun. Dia melihat dengan jelas
No Manson dengan jelas melihat dalam buku yang ditulis oleh anaknya. Ketika dia naik kapal Solu dari Sigupar menuju Samosir, di pesisir pantai Samosir, orang-orang budak yang kalah perang itu dirantai lehernya. Dan bisa kita bayangkan kalau Kabar Baik tidak sampai ke Tanah Batak sampai saat sekarang. Bukan anjing yang dirantai, tapi kepala manusia yang dirantai di mana-mana di Tanah Batak. Dan mungkin di daerah-daerah kita, kampung halaman kita. Tetapi firman Tuhan hari ini kita lihat kengerian dari Yeremia melihat pembuangan yang kedua kali yang harus mereka alami. Perbudakan Parhatobanon yang kedua kali yang mereka alami. Yang pertama ketika mereka di Mesir setelah masa Yusuf berakhir. Bangsa Israel yang bertumbuh begitu besar ditakuti oleh orang-orang Mesir dan mereka dirubah statusnya untuk menjadi budak. Dan konteks firman Tuhan hari ini membawa kita dalam pemahaman itu agar kita mengerti ratapan dari Yeremia dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana ngerinya andung-andung ratapan dari orang yang mengalami kebesaran nama Tuhan tetapi harus menjadi hatoban kembali dalam pembuangan yang kedua. Bayangkan jika seorang ibu yang menanti kelahiran 9 bulan, di akhir ingin dia melahirkan harus gugur dan bayinya harus meninggal. Itulah ratapan yang paling mengerikan. Penantian sukacita yang luar biasa harus mengalami duka cita seperti ini. Kali Gibran juga merasakan hal yang sama. Ketika satu demi satu keluarganya meninggal, dia mengatakan, mengikut Tuhan ini ibarat saya ditancapkan satu panah ke hati saya. Satu busur panah yang tertancap ke dalam jantung saya. Jika panah ini dicabut, saya juga akan mati. Tapi jika panah itu, busur panah itu pun terus tertancap di dalam tubuh saya juga mengalami kengerian yang luar biasa. Inilah konteks Yeremia supaya kita bisa merasakan bagaimana meratap pada masa ini. Dan memang kita sulit merasakan ratapan jika kita tidak memiliki sesuatu pengalaman koneksi seperti ini. Tapi bayangkan Yerusalem adalah kota kemegahan kehadiran Tuhan melalui Raja Daud dan Salomo. Kebanggaan kehadiran Tuhan. Bagaimana bangsa Israel, bangsa yang begitu hebat, harus mengalami kehancuran. Kita bisa melihat di teks perikop berikutnya. Orang yang sadar diibaratkan seperti burung Raja Wali. Kita mengenal satu binatang yang luar biasa, yaitu burung Raja Wali. Next. Tidak semua orang tahu pergumulan burung Raja Wali ini. Coba kita lihat di teks di slide. Bapak Ibu tahu berapa umur burung Raja Wali dan kenapa Raja Wali menjadi simbol di mana negara-negara membuat simbol Raja Wali dari bagian dari simbol negaranya. Raja Wali selain dia mampu melawan angin dan melampaui derasnya angin, Raja Wali sebenarnya salah satu binatang yang berumur sampai 90 tahun. Tapi tidak semua burung Raja Wali mampu berumur sampai 90 tahun. Kalau dia tidak sanggup mengalami fase ketika dia berumur 45 tahun, dia harus terbang ke gunung yang paling tinggi dan mempersiapkan makanannya selama 1 tahun untuk menghancurkan paruhnya, cakarnya, dan bulu-bulunya yang sudah menua. Yang pertama dilakukan adalah menghancurkan paruhnya, mengantuk paruhnya ke batu-batu yang paling keras. Begitu juga dengan cakarnya dan bulu-bulunya harus dilepaskan satu persatu selama 1 tahun. Dan bagi siapa burung Raja Wali yang mampu memenuhi proses dan fase ini, maka burung Raja Wali akan memiliki kekuatan dan masa 45 tahun kemudian untuk menjalani masa hidup. Dan dia memiliki kekuatan muda kembali
semangat yang luar biasa kembali. Sehingga dia mampu melawan angin yang kencang, badai yang kencang, bahkan melampaui angin. Hanya orang yang sadar bahwa dirinya mampu menghadapi segala tantangan pergumulan yang mampu melampaui ini, sadar bahwa dia adalah anak Tuhan, sadar bahwa dia dipilih Tuhan, sadar bahwa dalam hidupnya Tuhan telah memakai hidupnya yang mampu melampaui setiap masalah dan pergumulan ini. Dan Yeremia adalah firman Tuhan di sini menunjukkan bahwa dia tidak pernah kalah. Walaupun memang mereka harus mengalami pembuangan kedua ke Babel dan harus mengalami perbudakan, tetapi dia bersaksi dan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Dan hanya orang yang memiliki mata iman, memiliki pengalaman iman dan hubungan iman yang khusus bersama dengan Tuhan yang mampu mengucapkan dan mengatakan itu dan akhirnya mampu bangkit dari segala tantangan, penderitaan dan pergumulan hidup. Amsal, Mazmur selalu memakai simbol Raja Wali sebagai burung yang mampu menghadapi segala tantangan. Karena memang dia sanggup menghadapi proses penderitaan yang begitu sulit dalam hidupnya untuk berubah lebih baik lagi. Bahwa penderitaan bukanlah akhir segalanya. Dan kita lihat di teks ini, kita melihat kitab Ratapan, kita bisa lihat di slide, kitab Ratapan adalah tentang kehancuran Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi. Nabi Yeremia berbicara mewakili seluruh bangsa Israel bahwa kerugian yang diderita orang Israel dalam penghancuran kota adalah kengerian, kelaparan, kekejaman yang tak terkatakan. Orang-orang Babylon mengepung dan mengarahkan penaklukan kota, bukan hanya ditaklukkan tetapi menghancurkan semua bangunan, rumah-rumah, tembok. Dan bahkan mereka membunuh orang-orang yang tidak menyerah dan tidak menyerah untuk menjadi budak. Mereka mengobrak-abrik tempat beribadah, mereka meruntuhkan tembok kota, mereka meninggalkan rumah-rumah dalam reruntuhan. Semua dilucuti, orang Israel menderita kerugian besar. Mungkin kalau kita telepon sekarang ke Tarutung, kalau ada saudara kita, mereka akan lebih mudah menceritakan pengalaman ini. 2 hari yang lalu gempa yang terjadi di daerah Tarutung, daerah Humbang, Dolok Sanggul, Siborong-borong, yang baru mengalami bencana 6,0 skala Richter. Bangunan-bangunan gereja kita juga, kantor pusat yang begitu megah telah hancur. Semua platform-platform hancur. Gereja HKBP Kota di Tarutung hancur yang baru selesai dibangun. Kita tahu bagaimana semangat jemaat orang-orang membangun itu. Dan yang paling mengerikan, mereka tidak tahu kapan lagi datang gempa ini, gelombang. Jika kita dihantui hal seperti ini, apa yang kita rasakan? Saya pernah merasakan hal ini 2 kali ketika saya dulu staf bersama pendeta Nelson Sregar waktu beliau Kadep Diakonia, ketika terjadi gempa di Padang pada saat itu tahun 2012. Dan juga merembet sampai ke daerah Pulau Rupat, Mentawai. Karena dari Padang ke Mentawai, ribuan orang akhirnya meninggal secara khusus di Mentawai karena terjadi tsunami. Tetapi di Padang, kota itu semua hancur. Bahkan mayat-mayat belum ditemukan beberapa minggu. Dan tunggu terasa bau baru mereka ditemukan. Dan inilah ketakutan yang luar biasa yang dirasakan oleh bangsa Israel. Yang mereka diporak-porandakan. Bahkan mereka selalu memanggil nama Tuhan tetapi terus dihancurkan. Bahkan mereka dibunuh dan dibinasakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, satu hal yang tidak ketahui. Mungkin kita bertanya, apa yang membuat bangsa Israel harus mengalami ini? Kenapa bangsa Israel harus mengalami hal seperti ini?
Yang lebih buruk lagi, orang Israel sendiri yang telah membawa semua ini pada diri mereka. Mereka telah memberontak melawan Allah dan menantang perintahnya. Mereka harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka lakukan untuk tidak setia, untuk setia kepada Tuhan. Ketika mereka tidak setia mengikut Tuhan, mereka ragu dan tidak percaya kepada Tuhan, dan lebih menikmati hidup dunia ini, hidup di dalam kegelapan ini, dan tidak sadar bahwa kita yang harus membawa cahaya ke dunia ini. Mereka harus meratap kembali, meratap apa tujuan hidup mereka dipilih oleh Tuhan. Apa tujuan dari bangsa Israel dipilih Tuhan menjadi umatnya dan bangsanya. Kalau mereka hanya menunjukkan arogansi dan kesombongan, bahwa mereka bebas melakukan apa saja walaupun telah menjadi bangsa dan umat Tuhan, Tuhan tidak menginginkan hal yang seperti itu. Tuhan tidak suka dan tidak layak memakai orang-orang yang seperti itu. Dan Tuhan akhirnya melalui bangsa Babel memakai dan membiarkan bangsa Babel menaklukkan mereka, menghancurkan mereka. Dan kita tahu pada saat itu hukuman bagi Raja Salomo, bangsa ini telah terpecah. 10 suku Israel Utara tidak lagi menyembah Tuhan. Hanya 2 suku, yaitu Yehuda dan Benjamin, yang terus setia mengikut Tuhan, sangat mudah ditaklukkan oleh Babel. Yehuda yang kemudian membawa nama Yahudi, dan mereka lah yang dikatakan keturunan orang Yahudi, yaitu dari suku Yehuda, mereka lah yang terbuang ke Babel. Tapi Yeremia terus berkata, harus tetap ingat, percaya bahwa kasih setia Tuhan akan terus berlangsung. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang sangat setia, melebihi kata setia yang dipahami oleh manusia. Bapak Saudara terkasih, saya mengingatkan ini juga, bagaimana gereja HKBP dipakai Tuhan. Saya mengingat pengalaman saya ketika studi di Korea. Gereja di Korea belum mencapai 160 tahun seperti gereja kita HKBP. Tapi gereja Korea telah mampu mengutus 60.000 misionaris ke seluruh dunia. Dan di Jakarta ini sendiri, teman-teman satu alumni saya, lebih dari 1.000 orang melayani. Di Medan, di Sumatera Utara, lebih dari 500 orang. Pertanyaannya, kenapa orang Korea yang belum mencapai usia begitu ratusan tahun, di usia mereka menerima firman Tuhan yang begitu dekat, hanya 50-40 tahun, tapi mereka mampu menjadi gereja yang misional. Mereka menjadi gereja yang mampu membawa berkat ke seluruh dunia. Dan saya melihat betapa bangganya kita HKBP memang sudah mencapai kurang lebih 700 resort, 2.000 pendeta. Tetapi kesedihan tersendiri bagi saya sendiri, di mana para misionaris seperti No Manson dari gereja HKBP dipakai Tuhan. Saya mengingat bagaimana perjalanan seorang pendeta yang bernama Francis Chan. Boleh kita cek di Google, dia adalah pendeta senior pastor di California. Gerejanya bernama Cornerstone. Akhirnya dia meninggalkan gerejanya yang telah dia bangun, menjadi gereja mega church di California, dan menjadi misionaris, memilih menjadi misionaris ke Myanmar bersama keluarganya. Ketika ditanya, diwawancarai para jurnalis, kenapa engkau meninggalkan gerejamu? Dia berkata, saya gagal menjadi seorang pendeta di sana. Bagaimana saya menjadi seorang pendeta di sana kalau jemaat saya hanya datang duduk mendengarkan khotbah saya, hanya memuji Tuhan, berdoa, tetapi tidak melakukan apa-apa. Karena bagi dia mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa gereja itu
harus mengutus orang-orang ke seluruh dunia. Bagi dia keberhasilan gereja bukan sebanyak orang yang duduk di gereja, sitting capacity. Tapi keberhasilan gereja sebanyak apa orang jemaat yang mampu dan diutus dari gereja itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengutus atau berapa orang yang telah kita utus dari gereja kita sepanjang tahun gereja kita ini telah bertumbuh? Dan inilah menjadi sebuah kritik buat kita. Jangan-jangan kita juga seperti bangsa Israel merasa bangsa yang dekat dengan Tuhan, tetapi hidup hanya di dalam dunia dan di dalam kelompok sendiri dan merasa tidak perlu peduli menjadi bagian dari kepentingan dunia ini untuk dipakai Tuhan. Dan kita sibuk terus melayani di dalam tembok gereja kita. Ribuan dan bahkan nanti puluhan tahun gereja kita, tetapi kita hanya sibuk untuk pelayanan diri kita. Gereja-gereja di Korea tidak pernah berdiri jika tidak memiliki misionaris yang mereka utus. Dan saya bertanya pengalaman saya di STT mengajar. Tuhamu kanggiku, isedo siak kamu. Siapa di antara kalian yang studi di STT ini, yang dibantu dan diberangkatkan gereja kalian? Adong dohamuna diurupi huriamuna? Saya tanya di setiap kelas. Dan tidak ada yang berkata, Bapak diurupi gereja saya. 560 mahasiswa sekarang ambil S1, belajar teologi di STT. Tidak ada yang didukung oleh gereja. Jangan dong bangga huriai babor haton perberita nauli. Tapi kita selalu mengatakan mana pengkhotbah untuk gereja kami. Pengkhotbah yang mampu merubah iman kami, yang mendekatkan spiritualitas kami kepada Tuhan dan mengerti ajaran firman Tuhan. Tapi kita tidak pernah melihat dan mempersiapkan dan memperjuangkan bagaimana para pekabar Injil, pekabar baik dipersiapkan dari gereja kita. Itu tugas siapa? Itu tugas kita gereja. Dan kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan ini. Jika tidak, hal yang sama akan kita alami seperti bangsa Israel. Dan mungkin suatu saat persekutuan dan pelayanan gereja kini akan terbuang. Bukan di Babel, tapi di tempat kita masing-masing. Karena telah menjadi museum hanya untuk menikmati kenikmatan diri sendiri. Dan Tuhan tidak suka. Dan mungkin refleksi kita sedikit mengenai COVID-19 ini datang 2 tahun ini adalah menghancurkan mungkin kebiasaan tradisi kita yang hanya sibuk ngumpul-ngumpul dalam gereja. Asik di dalam ngumpul-ngumpul di gereja dengan puji-pujian kita, doa-doa kita, tetapi tidak menunjukkan persekutuan ini di luar, menunjukkan ibadah ini, bagaimana kita telah diurapi oleh Roh Kudus dalam pelayanan kita. Dan ibadah sesungguhnya seharusnya dituliskan di pintu gereja kita. Selamat datang di ibadah yang sesungguhnya. Bukan di pintu masuk, ibadah sesungguhnya adalah di luar. Disitulah kita bertarung menunjukkan jika kita adalah anak Tuhan yang dipilih. Anak Tuhan yang telah mempercaya, mengimani bahwa kabar baik ini harus dihidupi. Dan kabar baik apa yang harus kita hadirkan? Dan ini keberhasilan Nomensen di dalam melayani orang Batak. Kita lihat ada filosofi yang sangat luar biasa dari Nomensen. Kita lihat di slide. Orang Batak itu disebut king without kingdom. Orang Batak itu sering dikatakan adalah anak niraja, boru niraja. Itu tahe? Anak niraja dohamu tahe? Boru niraja dohamu? Tapi punya istana kah? Di mana istana kalian? Di mana pasukan kita? Apakah ada yang bisa membuat slide, meneruskan slide? Kita tunjukkan di slide bahwa ada karakter orang Batak yang disebut dengan raja tanpa kerajaan. Karena kelemahan dari Munson Leman ketika dibunuh orang Batak. Karena mereka selalu memperkenalkan seperti suara Yohanes Pembaptis. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan bagi orang Batak, kerajaan yang baru yang datang ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi mereka. Lalu mereka dibunuh. Apalagi mereka tidak bisa berbahasa Batak dan mengerti budaya Batak. Tetapi orang Batak disebut oleh Nomensen adalah raja tanpa kerajaan. Persis sama seperti
Yesus yang datang menanggalkan kerajaannya di surga. Dia tidak membawa keagungan dan kemuliaannya. Dia tidak membawa mata uang pound sterling yang lebih tinggi dari mata uang euro atau Inggris dan semua kekayaannya. Tapi dia menanggalkan semua itu dan merendahkan hatinya melalui sikap, perbuatan dan pelayanannya. Dan orang Batak dikatakan sebagai raja tanpa kerajaan melalui sikap dan perbuatannya. Di dalam bahasa Batak tadi dikatakan bahwa king without kingdom disampaikan di situ Parbaul-Baul Nabolon. Kita tahu jelas bahwa filosofi orang Batak yang pertama adalah dalian natolu, 3 tungku yang dipakai oleh orang Batak untuk memasak. 3 tungku itu kalau ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain, maka tidak akan ada yang bisa dimasak di dalam tungku ini. Oleh karena itu dalihan natolu, 3 tungku yang terbuat dari batu untuk memasak, adalah simbol di mana orang Batak harus berdiri dalam 3 elemen, dalam 3 pribadi yang memiliki sikap dan tugas menjadi hula-hula boru dongat tubuh. Dan sikapnya jelas. Sobamar hula-hula, elek mar boru, manat mar dongat tubuh, pau pak sihal-sihal menghargai teman-teman yang satu hidup satu kampung satu wilayah. Lalu Parbahul-Bahul Nabolon. Apa itu bahul-bahul Nabolon? Bahul itu bahasa Indonesianya bakul. Orang Batak itu orang tua kita dulu punya bakul yang besar. Tempat besar memasukkan semua benda yang ada di sana. Baik yang besar, yang kecil, yang bau, yang harum, apapun dimasukkan di sana. Bakul ini adalah simbol dari kedalaman hati orang Batak. Orang Batak itu punya hati yang sangat luas. Luas seperti danau. Di mana sebanyak apapun garam yang dimasukkan ke dalam, jika kita minum tetap rasanya tawar. Karena mereka punya sifat anak niraja. Yang tidak gampang sakit hati. Yang tidak gampang kecewa. Yang tidak gampang mundur dan menyerah. Partataring na somitok, paramak na sobalunon, persakalan na sumahiyang. Partataring itu tempat memasak. Tempat masaknya itu tidak pernah apinya berhenti, menyala terus. Ada sesuatu saja yang dimasak di sana. Paramak na sobalunon, yaitu tikar yang tidak pernah berhenti untuk digulung karena selalu ada tamu yang datang. Persakalan na sumahiyang, tenanan yang tidak pernah kering karena selalu basah, ada saja yang dipotong untuk dimasak. Artinya orang Batak itu adalah orang yang sangat welcome. Dia bertamu, berbela rasa, berbagi. Dan itulah karakter seorang raja, anak niraja, bunuh raja. Dan ketika Nommensen menyampaikan dan memperkenalkan Yesus seperti anak niraja, orang Batak mengerti bahwa kerajaan yang dimaksud bukanlah penaklukan untuk menguasai daerah geografis atau wilayah, tapi merubah cara pikir, merubah paradigma kita, dan menghidupi paradigma yang baik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana firman Tuhan, keteladanan Tuhan Yesus yang berpihak kepada orang-orang yang ditindas pada saat itu dalam penjajahan Belanda. Yang tidak punya kesempatan untuk sekolah, yang tidak punya kesempatan untuk menghidupi kesehatannya. Karena itu, Nommensen mendirikan bersama orang tua Batak dalam kearifan lokal, Pargodungan. Dan kata ini tidak akan pernah lagi mungkin didengar oleh orang-orang muda. Ada yang pernah mendengar Naposo Bulung remaja Pargodungan? Coba tunjuk tangan. Pernah lagi? Siapa yang baru pertama mendengar kata Pargodungan di sini? Tunjuk tangan. Pargodungan. Ya. Pargodungan sekarang telah dirubah menjadi aula tempat pesta. Mula-mula kabutuhuta, kampung, sekolah, rumah sakit di mana Pargodungan itu ada, di mana gereja ada, gereja-gereja yang didirikan oleh semangat misional oleh para misionaris, harus ada sekolah sebagai alat transformasi melawan pembodohan, bahwa orang-orang Batak harus cerdas dan berilmu, beriman, berpengetahuan.
Dan bagi siapa yang mengalami kesehatannya buruk harus dipulihkan, ditolong, disembuhkan. Seperti Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang-orang yang menderita. Dan para misionaris melatih orang Batak bertukang, margorga, semua dilatih bertukang, ilmu bertukang, membangun bangunan-bangunan arsitek gaya Eropa. Dan kita tahu tidak mungkin orang Jerman datang semua membangun gaya arsitektur Jerman yang ada semua di tanah Batak. Orang Jerman melatih mereka untuk memiliki ilmu arsitektur yang tinggi. Sekarang di mana gereja menghadirkan sekolah, pusat transformasi, pusat kesehatan? Gereja sekarang adalah tempat Anda menempatkan diri kita untuk berpesta dan mengumpulkan dana. Dan berapa banyak dana yang kita pakai untuk benar-benar kita pakai menyampaikan kabar baik ini ke seluruh dunia. Dan siapa orang yang kita utus ke sana? Dan apakah ini hanya tugas seorang pendeta? Dan inilah jeritan dari panurirang Yeremia. Kesedihan yang tidak ditertahankan, bagaimana karakter bangsa Israel ini yang telah hancur berkeping-keping, yang tidak lagi mengingat kebaikan, bagaimana nilai-nilai pengajaran Tuhan yang jelas yang hadir membimbing mereka. Tapi hanya menikmati seperti kita. Nah, saya waktu hudul nomor minggu, bareng durung-durungan non, dari mami papi ada uang, habis gereja jalan-jalan ke mall, jalan-jalan sama si doi. Apa makna persekutuan kita dalam ibadah ini? Saya khusus menantang generasi muda, masa depan gereja ini berada di tangan kalian. Bagaimana semangat kita menghadirkan kabar baik ini dan gereja ini benar-benar dipakai Tuhan menjadi berkat. Dan bagaimana semangat Nabi Yeremia di 2000 tahun bahkan 3000 tahun yang lalu harus tetap disuarakan karena kasih setia Tuhan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Amin. Tidak berubah dan Tuhan tidak berubah, mengasihi kita semua yang percaya dan tetap berdiri teguh di dalam iman kepercayaan. Saya katakan percaya bahwa orang Batak telah ditanamkan Tuhan gen sebuah kearifan lokal yang luar biasa yang mampu membawa gereja Batak ini tertidur lama untuk memikirkan kelompok dan suku kita. Saya mengatakan kepada Peporus, saatnya gereja HKBP harus mempersiapkan para pekabar-pekabar Injil yang bukan hanya harus pendeta. Dan saya melihat gerakan ini di Korea, para misionaris pekabar Injil bukan pendeta. Mereka yang punya profesi sebagai dokter, pengusaha, sebagai guru, guru olahraga, guru apapun, guru bahasa. Mereka melatih semua orang, memperlengkapi semua orang, berilmu, berprestasi, dan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan mengubah kegelapan menjadi cahaya. Harapan yang selama ini tidak ada pernah dimiliki oleh orang-orang miskin yang tidak punya kesempatan sekolah, menikmati pendidikan. Tapi diberikan ruang menyalakan api harapan bagi mereka. Bahwa gereja kita juga dipakai Tuhan menyalakan api harapan itu. Gereja Tebet, kita semua yang hadir pada saat ini, Tuhan berikan semangat Roh Kudus yang menyala dalam hidup kita. Agar mentransformasi kebaikan kasih setia Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Dan biarlah gereja HKBP melalui HKBP Tebet, kerajaan Allah hadir di dunia ini. Amin. Dan kita melihat dalam slide berikutnya, gereja misional itu menantang kita bukan lagi berpikir hanya planting church. Jika dulu keberhasilan gereja hanya mendirikan gereja, tapi bagaimana menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan reign of God? Kerajaan Allah. Coba kita buka Roma pasal 14 ayat 17. Dan saya selalu mengingatkan ini kepada kita semua, bahkan para halado. Setiap saya berjumpa, amang ingat, kerajaan Allah itu bukan tempat. Bukanlah harta uang. Roma 14 ayat 17. Bagaimana gereja misional menghadirkan kerajaan Allah. Kita baca sama-sama Roma 14 ayat 17. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, juk mabek kita merbada. Ya dong kusian langkonna, ada makanannya enggak? Ada konsumsi enggak?
semua persoalan mengenai makanan dan minuman. Tetapi kerajaan Allah berbicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jika 3 hal ini kita lakukan, apa yang kita dapatkan? Ayat 18, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Iya. Di ayat 18, ketika kita melakukan itu, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, yaitu 3 tadi, melahirkan damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran, maka mereka berkenan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan berkenan? Kalau kita berkenan kepada bapak sama mama kita, apa yang kalian minta pasti diberikan. Amin. Berkenan. Jadi simpel sederhana. Kalau ingin dua-dua kita didengarkan Tuhan, lakukanlah, hidupilah damai sejahtera, sukacita dan kebenaran di dalam Roh Tuhan. Amin. Dan dihormati oleh manusia. Dihormati oleh manusia. Jika orang Batak mengatakan supaya kita dihormati, ikonadonga, hamoraun, hasangapun, hagabion. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika engkau ingin dihormati, perjuangkan dan hidupi damai sejahtera, sukacita dan kebenaran di dalam hidup. Jika ini kau lakukan dan hidupi di dalam keluargamu, di dalam dirimu, kerajaan Allah sampai di dalam keluargamu. Amin. Jika ini hadir di HKBP Tebet, kerajaan Allah saat ini hadir bersama dengan kita. Amin. Oleh karena itu gereja misional harus terbuka, inklusif. Pelayanan memberi ruang kepada keberagaman dan perbedaan. Dan saya yakin melalui ibadah ini, banyak saudara-saudara kita yang hadir saat ini beribadah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang menghadirkan pelayanan seperti ini. Memberikan ruang tanpa melihat bahwa ada batas keberbedaan, denominasi dan yang lain. Saatnya gereja HKBP menunjukkan bahwa HKBP memberi ruang dalam keberagaman. Dan itu adalah filosofi orang Batak. Kenapa orang Batak bisa merantau sampai ke seluruh dunia? Karena memang filosofi kearifan lokalnya memberi ruang songon parhutauni. Tidak ada pagar di parhutauni anak Batak. Tidak ada pagar rumah-rumah yang menutupi orang Batak. Dan mereka punya halaman yang sama. Semua bisa memakai halaman yang sama. Jika ingin menjemur padi, boleh dipakai oleh semua orang. Tapi bukan milik dia. Ruang bersama. Orang Batak telah memiliki sikap memberi ruang kepada orang lain. Dan seharusnya pelayanan ini harus dihidupi oleh gereja HKBP. Bukan hanya sibuk memikirkan bagaimana pelayanan internal yang harus terus kita sibuki. Tapi beri kesempatan dan ruang bagi keberagaman menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan saatnya kita menghidupkan jemaat sentris. Bahwa kita harus mampu memuridkan jemaat kita ini. Tugas utama kita bukanlah mengkristenkan orang. Tapi saya mengatakan mengkristuskan orang. Mentransformasi karakter Kristus kepada orang lain. Tapi persoalannya apakah gereja telah memperlengkapi para penatua sintua, para pelayan apostol remaja yang belajar katekisasi untuk menjadi seorang murid yang mampu memuridkan. Discipleship maker. Dan hari ini saya mempertaruhkan agar gereja HKBP di masa dan di tiap tahun harus mempersiapkan para murid-murid Kristus. Amin. Murid-murid Kristus yang mampu memikul salib, menyangkal diri, dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan ini yang hilang dari gereja kita HKBP. Nah, saya percaya generasi yang duduk hari ini, kalian dipilih Tuhan melanjutkan tugas ini. Amin. Katakan amin. Dan Tuhan menjawab doa. Hadirkan pemberitaan kabar baik dan pemuritan ini di setiap engkau berada. Saatnya gereja kita melayani masuk ke semua tempat generasi muda. Baik di kampus, baik dalam pergumulan di kantor. Dimanapun kita berada harus diperlengkapi menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter Yesus. Yang memiliki semangat pengorbanan, yang mau menderita. Dan tidak menganggap penderitaan itu adalah akhir dari segalanya. Tapi sebuah proses penyadaran buat kita. Bahwa kita bukan untuk dunia ini. Kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Amin. Kita akan membawa dunia ini menjadi sebuah kerajaan Allah yang mampu menghadirkan damai sejahtera, sukacita dan keadilan.
Menutup khotbah hari ini, saya ingin menunjukkan pelayanan gereja di Korea Selatan. Kurang lebih 2 tahun, selama studi di Presbyterian University Theology Seminary, saya melayani di gereja ini yang bernama Myungsung Church. Jemaat ini dulu hanya 15 keluarga, tapi sekarang gereja ini berjumlah 800.000 orang. Dan sekali beribadah, mereka beribadah 25.000 orang. 3 gereja gedung ini semua adalah milik gereja Myungsung ini. Dan kalau kita lihat di dalam, kita melihat itu sampai 3 tingkat. Dan ini seperti gedung kita ini hanya gedung sekolah minggu ini mereka. 6 kali ibadah, 25.000 setiap ibadah. Mereka yang pengalaman saya lihat, tidak pernah selama saya setiap hari, setiap minggu ke situ, tidak ada pernah perayaan mencari uang dengan lelang di gereja ini. Jangan dong lelang ngemanginang di gereja. Gereja-gereja di Korea tidak ada mengenal itu. Gereja-gereja di Korea tidak ada, kita harus berpesta untuk mencari uang dan lelang. Tapi jiwa yang telah dimenangkan Tuhan tidak terukur untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukan harus menunjukkan diri kita yang dimuliakan oleh orang-orang merasa diri kita hebat. Dan orang-orang di sana tidak mau nama mereka dielu-elukan dalam lelang dan nama mereka disebut dalam warta jemaat. Cukup mereka memberikan dengan tulus dan ikhlas. Dan saya baru mengerti, mungkin inilah yang dinamakan jemaat yang telah berbuah dan bertumbuh dewasa itu. Walaupun mungkin proses ini akan berlangsung lama dalam pertumbuhan gereja kita, tapi kita harus berubah, menomorsatukan dan memuliakan nama Tuhan yang pertama. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Jika Anda bertanya kepada saya, apa rahasia pertumbuhan gereja di Korea? Mereka memuliakan nama Tuhan yang pertama. Only Jesus adalah moto gereja ini. Hanya untuk memuliakan nama Tuhan, itu hidup saya. Nama saya tidak layak disebutkan di hadapan Tuhan. Saya hanya berdoa seperti doa seorang penjahat yang berada di sebelah kanan Tuhan Yesus yang berkata, Jesus, remember me. Ingat mau melunung sahato di paradiso. Dan Yesus menjawab, bagi siapa dengan kerendahan hati menyampaikan dalam hatinya secara tulus dalam Tuhan, Yesus pun menjawab, hari ini saya bersamamu di paradiso. Tak pola perlu tepat tuduh diri taya manginang na jago yang hebat. Tidak perlu. Tuhan tahu bahwa kita hebat. Tapi kehebatan kita tunjukkan untuk memuliakan nama Tuhan. Pakailah pelayanan kita ini terus menghidupkan kehidupan rohani yang bertumbuh dan dewasa di dalam iman. Dan biarlah kehidupan kita terus bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tradisi di gereja Korea adalah tradisi Mosem, kesederhanaan dan doa pagi. Mereka harus berdoa pagi-pagi ke gereja sebelum mereka beribadah, sebelum mereka pergi kerja dan sekolah. Dan ciri khas gereja di sana adalah kamar dan rumah doa. Gereja-gereja seperti ini di sepanjang sudut kiri kanan gereja adalah kamar doa. Dan ratusan kamar doa, tempat beribadah, bersaat teduh, meditasi untuk melanjutkan hubungan koneksi yang baik dengan Tuhan. Tanpa terhubung dengan Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Tanpa ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak akan ada apapun yang bisa terjadi. Anak-anak disuruh duduk di langgatan bersama pendeta. Betapa anak-anak adalah simbol kerajaan Allah. Songon rohani dat danakoma, molo isi hamu songon parrohaun tidak danakon, songoni maharajaun dari Batam. Dan pendetanya selalu menunjukkan agar kita memiliki iman yang tulus seperti anak-anak. Lalu orang tua duduk di depan dan sama-sama belajar firman Tuhan dan berdua bersama bagaimana bersekutu, belajar firman Tuhan yang benar. Dan mereka menanamkan firman Tuhan di pagi hari. Jika kita menjadi anggota jemaat di sini 5 tahun,
mereka telah menyelesaikan membaca Alkitab 4-5 kali, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaannya buat kita, sudah berapa kali kita menyelesaikan pembacaan Alkitab dan firman Tuhan? Itu nama baik kita murah-murah dibuat saksi jauh baik. Rotu jabutta, odo nanti kau samangin, behidu, odo, ya jahat. Dan apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita pun tidak pernah membaca firman Tuhan. Dan jangan salahkan anak-anak kita, mereka ikut kelompok aliran yang lain jika kita tidak mengerti firman Tuhan. Gereja HKBP memperlengkapi kita mengenal. Pemuritan akan berjalan mengenal karakter Kristus. Berikanlah hati kita. Mari kita siapkan bersama bahwa gereja HKBP akan menjadi berkat bagi seluruh dunia. Gereja HKBP akan berkat untuk semua bangsa. Gereja HKBP bukan hanya untuk tempat satu kelompok dan golongan, tapi kita akan menjadi berkat di seluruh dunia jika firman Tuhan benar-benar kita pahami, firman Tuhan benar-benar kita hidupi, firman Tuhan benar-benar kita terima dan imani. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membarui hati, jiwa dan pikiran kami. Dan kami percaya bagaimana Nabi Yeremia sungguh-sungguh meratap penderitaan yang mereka alami ketika bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan mereka harus mengalami masa pembuangan dan perbudakan. Masa seperti kehidupan kami orang Batak yang tidak mengenal kabar baik dan kerajaan Allah. Dan kami tidak mau ya Tuhan masa itu terulang kembali. Kami ingin Tuhan bahwa gereja HKBP umat-Mu melalui gereja-Mu ini, gereja ini menghadirkan kerajaan Allah di dalam segala pelayanannya ke seluruh dunia. Biarlah pelayanan dari gereja ini yang Kau pakai Tuhan, membawa damai sejahtera, sukacita, keadilan dan kebenaran melalui urapan Roh Kudus kepada kami semua yang sama-sama bersekutu beribadah. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam segala proses penderitaan, kesusahan, dan segala pergumulan yang berat yang kami hadapi adalah proses penyadaran yang harus kami pahami dengan benar bahwa kami telah larut dalam kehidupan dunia ini. Biarlah Tuhan kami mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, benar-benar memahami dan menghidupi firman di dalam segala hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh saudara-saudara kami yang saat ini beribadah. Berkati urapi seluruh umat-Mu ini Tuhan dan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu. Berkati seluruh keluarga mereka, orang tua mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Dan biarlah Tuhan pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini beribadah. Gerakkan hati mereka Tuhan untuk sungguh-sungguh di dalam kerendahan hati mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Dan kami berdoa buat seluruh jemaat yang mengalami penderitaan dan kesusahan, yang saat ini mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit dalam setiap jemaat kami yang hadir pada saat ini, Kau pulihkan dan Kau sembuhkan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berada di Bonapasogit yang mengalami bencana gempa beberapa waktu yang lalu. Dan kami berduka bagi saudara-saudara yang telah lebih dahulu Engkau panggil Tuhan. Kami juga memberi kekuatan dan penghiburan melalui gereja-Mu untuk sama-sama saling menopang, menghibur jemaat dan saudara-saudara kami yang mengalami musibah ini. Kau berikan kekuatan, kesehatan buat mereka Tuhan. Kau pulihkan iman mereka kembali Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan dalam segala perkara dan setiap pergumulan hidup mereka, bahkan harus menghadapi bencana. Biarlah Tuhan menguatkan kami, pribadi lepas pribadi, untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini, menjadi murid yang setia, murid yang benar-benar mampu menghidupi setiap firman, dan bagaimana mentransformasi karakter Kristus di dalam kehidupan kami kepada semua orang. Dan kami menjadi contoh dan teladan, dan hidup kami menjadi buah berkat bagi semua orang.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.